Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan spek mengenai stok, salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX Matic tahun 2016. Nah, ini tampilan dari luar ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ya di bagian depan apa aja yang ada. Nah, di bagian depan dia lampunya ini adalah kristal proyektor ya, seperti itu. Oke, nah kondisinya juga masih oke. Nah, terus ini grill bagian depan. Nah, grillnya chrome ya, karena tipenya GX dia chrome dan sudah facelift. Ini sudah facelift jadi grillnya lebih lebar seperti itu. Oke. Nah, di bagian bawah ini fog lamp juga kristal. Dia kristal proyektor. Nah, terus habis itu juga ada dilengkapin dengan chrome ya di sini. Oke. Nah, di sini di sini ada buat kita bisa buka nih di bagian sini untuk apabila buat narik mobil ya, buat narik atau derek mobil seperti itu. Oke. Nah, terus ini ada kisi-kisi bawah. Kisi-kisi di bumper bagian bawah. Nah, ini fog lamp. Nah, sudah ada chrome juga seperti itu. Nah, ini bagian lampu ya. Bagian lampu kondisinya juga masih bening, masih oke. Nah, terus habis itu di bagian tengah. Di bagian tengah di sini ada semprotan wiper, ada 2. Nah, terus wipernya juga ada 2. Dia bergeraknya normal sih seperti mobil-mobil pada umumnya. Nah, terus habis itu kita ke samping ya. Nah, ke samping sekarang kita periksa ke ban. Nah, ini bannya kondisi pelek. Nah, terus habis itu dia sudah cakram ya di ban bagian depan. Nah, terus habis itu untuk ukuran bannya itu dia di ini. Coba kita lihat dulu ya, ini 185 65 R15 seperti itu, dan kondisi bannya juga masih lumayan oke, masih tebal. Nah, terus di bagian samping ada tulisan VVTi. Nah, spionnya dia sudah ada sennya ya di spion. Dia sudah retract juga nih, tapi belum auto retract ya. Oke. Nah, terus ini kondisi sekilas dari samping. Oke. Nah, seperti itu, agak gelap ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, di bagian handle pintu, dia handle pintu warna body. Nah, ini ada colokan kunci apabila remote-nya baterainya habis. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan talang air juga sudah ada. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba buka pintu ya. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote. Nah, apabila kita buka sekali, nah oke, nah dia hanya pintu supir saja yang kebuka, sedangkan kita pencet sekali lagi, nah dia ke semua pintunya kebuka. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalamnya, kita periksa bagian dalam. Nah, kita periksa bagian dalam ya. Oke. Nah, ini kondisi door trim ya. Nah, di door trimnya itu ada ornamen yang berwarna silver. Nah, terus di sini ada buat handle pintu ya, chrome. Terus habis itu di sini buat kunci lock pintu. Nah, terus di sini bagian sini dia spion sudah elektrik dan sudah retract. Nah, terus di sini ada buat central lock. Terus di sini buat lock unlock kaca di keempat sisi pintu. Nah, di sini ada pengaturan power window di keempat sisinya. Nah, ini buat handle ya, jadi kita tutup pintu, kita bisa pegang dengan enak di sini. Nah, terus di bagian sini ada cup holder 1 sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita periksa juga. Nah, di sini sealer pintu juga kondisinya masih oke, masih aman. Nah, kita periksa sampai bawah ya. Oke. Nah, kondisi sealer pintu masih aman. Nah, sekarang kita beranjak ke jok supir ya. Nah, ini dia dilapisin dengan sarung ya. Dia tidak permanen ya. Oke. Nah, di bawah sarungnya itu masih ada jok aslinya, dia bahannya bahan fabric. Nah, terus di sini ada buat pengaturan buat senderan ya, reclining. Nah, di sini ada buat naik atau nurunkan jok bagian supir. Nah, terus di sini ada handle buat maju mundurin jok seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di sini pedal. Di sini ada pedal gas sama pedal rem. Dia kena matic ya. Oke. Nah, kondisi kolong dashboard juga masih aman, kondisi kolong jok juga masih aman seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita
masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Coba kita periksa. Ini di sini ada tombol, ada 2 tombol. Ini buat mengaktifkan atau mematikan sensor parkir belakang. Nah, ini buat fog lamp depan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, ini kisi-kisi AC. Ada kisi-kisi AC, dia ini bisa bergerak kiri dan kanan. Ini buat naik turun ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita ke setir. Nah, ini kondisi setir, kondisi juga masih oke. Nah, ini lambang Suzuki-nya, dia sudah dilengkapi dengan airbag ya, sudah dilengkapi dengan airbag di supir, di apa? Di setir. Nah, di sini ada pengaturan buat audio. Nah, ini buat audio, pengaturan buat audio. Nah, ini speedometer ya. Coba kita nyalakan mobil sekarang ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu masih jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat berarti ada problem ya, bisa jadi di dinamo starter atau di akinya sudah soak. Nah, terus di speedometer sendiri ini ada buat suhu, indikator suhu mesin. Terus di sini ada RPM. Nah, di sini brake apa? Kalau kita handbrake-nya masih aktif jadi dia nyala. Nah, di sini di MID tengahnya ada buat pengaturan buat ngelihat ini nih, ngelihat temperatur luar. Nah, ini posisi giginya ya di P parkir. Nah, ini buat trip, ada trip A, trip B. Nah, di sini buat kilometernya, dia kilometernya 74.000. Nah, di sini ada jam, buat jam. Nah, di sini ada indikator kalau belum pakai seat belt, dia masih nyala. Nah, ini indikator kalau pintu kebuka. Nah, di sini buat kecepatan mobil. Nah, di sini tombolnya buat pengaturan ya, pengaturan. Nah, terus di sini ada suhu, ada indikator suhu. Ini indikator buat ini, buat fuel ya, fuel ini bensin. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu dan lampu sen di sebelah kanan, di sebelah kiri dia pengaturan buat wiper depan, wiper belakang, sama buat semprotan wiper. Ada beberapa level kecepatannya juga di sini. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian tengah. Nah, ini ada 2 kisi-kisi AC. Nah, ini ada listnya juga, listnya berwarna silver. Nah, di sini ada tombol buat hazard. Nah, terus kita ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada radio ya. Radio dia masih orisinil bawaan pabriknya. Nah, dia bisa buat CD, bisa USB juga bisa, terus FM AM, terus CD MP3 ya, CD MP3. Oke. Nah, terus kita ke bawah lagi. Di sini buat kontrol AC. Nah, di sini buat suhu AC, di sini buat kecepatan AC, di sini buat arah semburan AC, arah angin AC. Nah, terus di sini ada tombol buat ngatur ventilasi luar dan dalam. Nah, terus kita ke bawah, ke bawahnya lagi ada power outlet, sama ada tombol ada colokan buat USB. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada cup holder. Ada cup holder. Nah, ini tuas matic-nya ya, tuas matic. Nah, dia ada kecepatannya yang rendah itu ada di 2 sama di L. Nah, di sini ada shift lock apabila kita mau parkir paralel. Terus di sini ada tombol overdrive ya. Tombol overdrive di sini. Oke. Nah, terus kita ke sini. Di sini ada kunci seat belt, ada 2 nih ya, buat kiri dan buat kanan. Nah, kita juga bisa ngeliat nih kalau ada karat atau sisa lumpur di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini tuas buat handle rem tangan. Posisinya juga enak sih ya di sini, pas. Nah, dia masih mekanis, belum elektrik. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke sini, ke bagian sini ya. Di sini ada kisi-kisi AC. Ini agak gelap. Nah, ya, ini kisi-kisi AC. Nih sama seperti yang di kanan juga. Nah, di sini ada cup holder. Jadi kita pencet, dia bisa keluar sendiri. Nah, ini kalau kita naruh minuman dingin, paling nggak masih bisa bertahan kesegarannya seperti itu. Oke, sekarang kita tutup lagi. Nah, di sini ada ornamen silver. Nah, di sini ada tempat buat handphone, masih bisa ya buat naruh benda-benda kecil di sini. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga masih lengkap ya di R3-nya ini, jadi buku servis masih ada. Nah, ini dia record servis Suzuki ya, record servis Suzuki. Nah, ini dari awal, jadi telaten ya orangnya. Di sini juga ada ininya ya, ada tempelan servis Suzuki-nya. Oke. Nah, buku manual juga masih ada.
Nah ini buku manual, buku petunjuk. Nah oke, di sini ada nih, ini kontrol buat power window di sisi kiri. Nah di sini buat handle pintu sama buat ini, buat ngunci pintu ya, ngunci pintu sebelah kiri. Nah di sini ornamen silver, di sini dia bahannya fabric ya, sama dengan bahan di jok. Terus di sini ada cup holder satu, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sekarang kita ke atas sini, kita ke atas kita periksa nih. Nah, di sini sun visor dia belum ada cermin, tapi ada buat naro-naro, nyelip-nyelipin kertas atau kartu bisa. Nah, di sini ada lampu baca, terus di sini ada spion tapi belum bisa diatur tingkat ke silauannya ya, secara manual juga belum bisa. Nah, terus di sini ada sun visor yang sudah ada cerminnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada handle tangan sebelah kiri dan sebelah kanan tidak ada bagian supir. Rata-rata mobil bagian supir nggak ada. Nah, seat belt sudah bisa diatur nih ya, tingkat ketinggiannya seperti itu. Oke, sama juga di bagian penumpang juga depan bisa diatur juga. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke bagian tengah ya. Oke. Nah, tengah ini handle pintu seperti itu. Nah ini kita lihat juga ban di bagian belakang dia remnya masih tromol, Nah ini bannya sekitar mungkin 60% masih ban. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagian tengah. Nah bagian tengah ini door trim pintu tengah. Nah di sini sama masih ornamen chrome juga masih ada di sini. Ini buat locknya. Nah di sini buat tombol power window. Nah di sini buat handle buat nutup pintu mobil. Nah terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di pintu sini sudah dilengkapi dengan child lock. Nah ini child lock. Terus di sini juga sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah sealer pintu. Nah sekarang kita ke sini ya. Oke. Nah bagian jok tengah itu dia ada buat maju. Di sini kalau kita mau masuk ke dalam, kita bisa tarik aja tuas ini, jadi joknya akan maju sendiri. Atau bisa di sini nih, ini juga buat reclining ya, buat reclining. Terus dia juga kalau nggak salah bisa buat maju mundur juga bisa nih, joknya nih dua-duanya bisa buat maju mundur. Jadi kalau bagian belakang merasa kesempitan, bisa kita majuin. Nah di sini ada ini senderan tangan, tapi dia harus dibuka resletingnya. Nah ada senderan kepala ada dua. Nah dia pelipatannya bisa 40% 60% seperti itu. Oke. Nah sekarang kita ke bagian belakang dulu ya. Bagian belakang sudah ada seat belt ya, seat belt 2-3 titik ada. Nah untuk bangku ada senderan kepala juga ada. Di bagian 2 senderan kepala. Pelipatan bangku bisa 50-50 ke depan kalau kita perlu space bagasi yang lebih besar ya. Oke. Nah di sini ada cup holder, terus ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus di sini ada cup holder juga ada, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah di sini juga ada handle tangan ada 2, ada lampu baca juga di bagian belakang. Nah oke. Mungkin itu aja di bagian belakang ya. Sekarang di bagian tengah ya. Bagian tengah saya coba masuk ke dalam. Nah saya tingginya 174 cm, saya masih dapat sekitar 7-8 jari masih ada seperti itu. Nah di sini ada handle tangan, terus habis itu di sini biasa nih bahan chrome sama nih kunci pintu. Sini ada tombol buat power window. Nah di sini ada cup holder sama kantong penyimpanan terbuka. Nah terus di sini ada kantong juga ada 2. Terus habis itu di sini ada power outlet di bagian bawah. Nah di bagian atas ini ada AC, dia sudah double blower. Nah kisi-kisi AC-nya ada 4, dia ada pengaturan levelnya ada 3 kecepatan ya. Ini AC juga kita cek juga masih dingin. Nah plafon juga kondisi juga masih bagus ya. Ini di depan, kita bagian belakang juga lah kita lihat masih kondisi masih oke, masih bagus. Nah terus berikutnya sudah kita periksa. Nah ini handle juga ada handle di sebelah kanan. Nah sekarang kita coba periksa ke bagian ini, bagian belakang. Oh ya sebelumnya saya buka dulu deh ininya, biar nanti kalau udah di bagian depan gampang buka dulu kap mesin ya. Oke, kap mesin kita buka dulu, kita juga mau periksa mesinnya nanti. Oke, nah ini kondisi lampu. Nah dia lampu kristal proyektor juga di bagian belakang. Nah di sini ada garnish ya, ada garnish chrome.
Yang tipe facelift dia sudah ada garnish chrome, ada tulisannya R3 di sini. Nah, ini lampu. Nah, di sini mata kucingnya ada di bawah. Terus dia ada dua sensor parkir. Ini mata kucing. Nah, ini tipenya GX ya. Nah, ini GX. Nah, di sini ada lambang Suzuki, ada wiper belakang, tapi dia belum dilengkapi dengan defogger belakang. Nah, ini ada lampu rem di bagian atas tengah. Nah, untuk buka pintu dia ada tuasnya di sini, kita bisa tarik. Nah, di sini ada dua lampu buat plat nomor. Itu oke. Nah, sini ini buat tuas narik nih, apabila jok kita mau lipat, kita bisa agak burem. Nah, kita bisa lipat, kita tarik saja di situ tuasnya. Nah, di bagian sini ada ini nih buat nyimpan dongkrak sama kunci roda. Nah, terus habis itu di sini ada buat ini ban cadangan ini. Kalau misalnya kita mau nurunin ban cadangan di bawah, kita tinggal puter saja dengan kunci roda seperti itu. Oke, nah sekarang di bagian bawah sini ada sebentar nih, agak susah nih karet. Nah, sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga di sini. Oke. Nah, sekarang ban cadangan ada di bawah. Nah, ini ban cadangan agak gelap ya. Nah, itu ban cadangan. Nah, terus sealer di pintu bagasi juga kondisinya masih oke. Nah, sealer pintu bagasi bisa kita lihat. Nah, oke. Nah, sekarang kita tutup pintu. Yes. Nah, ini buat tangki bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus hampir sama ya di sini pintu sama. Nah, chart locknya juga ada, sama sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini sealer pintu juga masih aman, kondisi masih oke. Nah, sip. Oke. Nah, kita sudah lihat secara keseluruhan mobil. Nah, sekarang kita coba periksa di mesin ya. Oke. Nah, ini mesin coba saya buka ya. Nah, oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, ini kita perhatikan juga di sini nih, salah satunya apron. Kondisinya masih bagus atau tidak. Terus di bagian samping-samping juga kita periksa, jangan sampai ada reparasi atau ketok ulang. Terus habis itu juga di sealer kap mesin juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Nah, sip. Nah, di sini di kap mesin dia sudah ada peredam panasnya karena tipenya GX. Nah, ini buat tuas kalau kita buat nyantolin kap mesin ya. Oke. Nah, di bagian mesin sendiri, nah sekarang kita mulai dari mana ya? Dari depan deh. Nah, ini fan listriknya ya. Fan listriknya juga masih berputar secara kencang. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, terus habis itu di sini knalpot ya, buat ke arah knalpot. Nah, di sini buat air wiper. Air wiper, terus di sini modul ABS. Modul ABS, terus di sini buat ini isi oli mesin. Nah, di sini buat tuas kalau kita mau cek level oli. Nah, terus di bagian sini ada buat rem ya, ngisi rem. Terus di sini ada buat ini nih. Di sini nih buat ngisi AC, freon AC. Nah, terus ini filter udara. Di sini di atas mesin filter udara. Nah, dia lubang udaranya di sini. Nah, terus kita beranjak lagi, ini selang radiator. Terus di sini buat cadangan air radiator coolant-nya ya. Oke. Nah, terus di sini aki. Ini aki, terus di sini ada buat kotak spring. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat mana aja ya lagi ya. Oh, ini kompresor AC di bagian bawah sini. Oke, sama sudah. Mungkin itu saja. Nah, untuk melihat kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengar suaranya, ritme suara, terus sama getarannya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja spek mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX Matic tahun 2016. Apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, serta harga ya kami cantumkan di video ini, di deskripsi video ini. Oke. Nah, apabila pembeliannya bisa dengan cash kredit atau tukar tambah. Jangan lupa juga test drive mobil apabila kita mencari mobil bekas. Oke. Follow juga di sosmed kami di Facebook ya, di Facebook di Zal Motor, terus Instagram FF Usfar, terus di Twitter sama di
TikTok ya, Zal Motor Channel. Nah, terus habis itu juga jangan lupa pencet tombol like apabila menyukai video ini, subscribe juga yang belum subscribe, dan klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info mengenai video-video terbaru kami. Oke, di akhir video ini juga saya akan memberikan playlist ya mengenai stok yang tersedia, terus habis itu review mobil Suzuki yang lainnya, serta ada playlist mengenai tips mencari mobil bekas atau second. Oke. Nah, terima kasih, semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman, saudara, kerabat, keluarga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.